Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ada beberapa juta orang di dunia sekarang yang mengeluh dan membicarakan tentang betapa buruknya pembukaan Olimpiade Paris 2024. Bukan hanya mengeluhkan, tetapi mereka sampai menyebut bahwa ini adalah pembukaan Olimpiade terburuk dalam sejarah. Bahkan beberapa di antaranya mengejek dengan membandingkannya dengan misalkan Olimpiade London atau Olimpiade Beijing gitu, yang benar-benar mengerikan. Kenapa bisa mengerikan? Ya bagi mereka sudah bayar mahal tiket untuk nonton parade untuk apa? Tapi nonton paradenya sama sekali nggak keren, sama sekali nggak lucu, sama sekali nggak ada yang bisa dibanggakan. Cuman ada parade sebentar doang, itu juga sebentar para atlet itu main perahu-perahuan di sungai gitu. Ya udah, itu sisanya ya kebudayaan Prancis yang terlalu dipaksakan dan dengan stereotip tertentu yang benar-benar dijejalkan kepada orang-orang yang mau menontonnya gitu. Kan dalam pikiran kita itu kalau misalkan Olimpiade itu kan disaksikan oleh semua orang dari seluruh dunia, dari latar berbeda, dari usia juga yang sangat beragam gitu. Tetapi yang ditampilkan itu benar-benar harus memaksakan bahwa itu adalah pola pikir dan citra Prancis gitu. Gimana ceritanya bahwa pembukaan Olimpiade yang ditonton banyak orang dari berbagai usia dan kebudayaan menampilkan misalkan Marie Antoinette yang sedang membawa kepalanya sendiri dalam kondisi leher yang terpenggal dan darahnya, dagingnya pas segala rupanya diekspos dengan sangat terbuka gitu ya. Kemudian yang bikin geli itu ada apa itu, saya nggak tahu itu cowok atau cewek atau ya yang kayak gitulah, ada makhluk biru disimpan di piring, orang berjenggot kayak gitu terus menggeliat-geliat hampir telanjang gitu, jadi si biji-bijinya itu kelihatan pengen nyolok gitu. Tapi itu tuh ditampilkan gitu sebagai bagian dari seremoni akbar gitu yang ditonton oleh semua orang gitu. Dan kemudian ada banyak juga yang mencurigai bahwa jangan-jangan ini adalah parodi perjamuan terakhir dari Yesus gitu. Dan inilah yang akhirnya membuat banyak sekali orang-orang Kristen itu marah, baik yang Katolik maupun Protestan gitu. Bahkan yang Muslim pun itu, si Mamang Tate itu kemarin kan demonstrasi tentang betapa menghinanya opening dari Olimpiade Paris ini kepada orang-orang Kristen gitu. Padahal kan dia Muslim, dia udah mualaf gitu kemarin. Tapi dia malah ya tapi memang wajar sih, karena saya juga yang ngelihatnya gitu jadi freak banget gitu kalau memang ini benar-benar diparodikan sebagai perjamuan terakhir Yesus gitu. Karena yang di situ tuh yang maaf ya, yang gendernya itu gak jelas gitu, atau gendernya jelas dipertegas sebagai non-binary gitu. Yang bukan laki-laki atau bukan perempuan atau ya yang semacam itu. Ya sekali lagi kalau misalkan orang Prancis memang mau menyelenggarkan itu untuk konsumsi diri mereka sendiri ya nggak jadi masalah. Tapi kan ini adalah Olimpiade gitu. Jadi jangan sampai tapi udahlah. Kenapa jadi langsung ke konten? Tapi intinya gini Baraya, kalau Baraya kesel dengan pembukaan Olimpiade ini ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan Baraya terkejut, saya harap sih Baraya jangan terkejut. Karena apa? Karena emang orang Prancis tuh kayak gitu. Jadi kita di episode ini akan membahas tentang latar budaya dan sejarah dan filsafat Prancis sehingga mereka berperilaku seperti itu gitu. Jadi simak videonya sampai tuntas, khususnya untuk Baraya yang mau jadi warga negara Prancis. Yuk kita mulai. Mari kita ulang beberapa poin yang tadi saya sebutkan dalam pengantar. Jadi tukang panitia di Prancis itu setelah dibanjiri oleh kritikan dan dihujat oleh netizen di seluruh dunia, mereka mengatakan bahwa kami mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tetapi sebenarnya apa yang kami gelar dalam acara pembukaan ini sama sekali tidak menyikut agama apapun, tidak menyikut budaya apapun. Kalau misalkan ada yang menyebut bahwa pergelaran kemarin itu melibatkan ada cowok-cowok dan cewek-cewek bencong yang tidak jelas kelaminnya itu memparodikan The Last Supper atau perjamuan makan terakhir Yesus, maka itu semua tidak benar. Karena yang sebenarnya kami coba tunjukkan itu adalah cerita tentang dewa-dewi Yunani kuno yang sedang berpesta, dan ini sebenarnya adalah simbol dari keterbukaan, simbol dari kebebasan, dan simbol dari keberagaman. Nah, dia bilang begitu ya si tukang panitianya itu. Tapi yuk kita cek satu-satu seperti yang dia katakan itu. Seperti yang tadi yang di awal saya jelaskan. Jadi gini, Olimpiade itu disaksikan oleh seluruh manusia di seluruh dunia, dan
dihadiri oleh atlet-atlet perwakilan dari seluruh dunia, karena Olimpiade judulnya memang adalah salah satu event olahraga yang mempersatukan seluruh dunia. Kan begitu ceritanya, ide dasar dari Olimpiade itu. Dan karena itu maka keberagaman memang harus diakui, toleransi memang harus diakui, bahwa perbedaan juga harus diakui dan sebagainya. Makanya orang-orang dari seluruh dunia rela datang ke sana. Karena apa? Karena gagasan mereka, latar belakang mereka dan sebagainya ikut hadir di sana dan diwakili oleh setidaknya atlet-atlet mereka yang bertanding itu, gitu kan. Makanya pakai jersey yang benar-benar harus dicocokkan dengan identitas nasional dan lain sebagainya gitulah. Itu ide awal dari Olimpiade. Nah, kemudian orang-orang Prancis bikin di situ itu bikin cerita, ada band nyanyi-nyanyi Godzilla itu yang menunjukkan ada perempuan Marie Antoinette yang terpenggal gitu. Coba itu cocok buat semua orang nggak? Ya enggak. Cocok dari semua orang, ceritanya bagaimana gitu. Itu kan nggak cocok buat anak-anak, itu nggak cocok buat sekelompok tradisi masyarakat tertentu yang memang agak resisten misalkan terhadap cerita-cerita pemenggalan dan sebagainya. Itu di situ malah ditampilkan dengan make up yang sangat luar biasa realistis gitu. Berarti apa? Berarti sebenarnya dalam hal ini Prancis tidak menghargai keberagaman. Prancis mencoba untuk menekankan tentang perspektif mereka tentang nilai-nilai kebaikan kepada orang-orang di seluruh dunia. Jadi mereka memaksakan, jadi ayo keberagaman, tapi keberagamannya itu harus ngikutin kita gitu. Kan seperti itu ya. Kemudian masalah yang kemudian menjadi lebih ramai itu adalah soal cowok biru yang gay yang nggak pakai baju, yang ada di dalam piring, kemudian menggeliat-geliat betapa gemoynya dia dan dikelilingi oleh orang-orang dengan gender yang tidak jelas. Nah, ini coba sekali lagi, kalau mereka memang menunjukkan kebebasan keberagamaan, ngapain juga ada orang-orang di seluruh dunia yang dipaksa bayar tiket mahal-mahal untuk menonton penampilan khas pola pikir orang-orang Prancis yang sudah terlalu liberal dan kebablasan itu. Kan ini mah sebenarnya adalah upaya mereka untuk memperkenalkan dan menjejalkan pola pikir mereka kepada masyarakat gitu. Bahwa misalkan LGBT sampai saat ini dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial. Oke, kita harus akui itu. Dan karena itu, maka penampilannya menjadi terlalu provokatif untuk ini. Nah, Prancis berusaha untuk menunjukkan bahwa kami terbuka, bahwa kami bebas terhadap LGBT gitu, tetapi ditampilkan dengan cara memaksa orang lain juga untuk mengikuti perspektif mereka terhadap LGBT gitu. Kan paradoks kan, paradoks. Nah, inilah yang terjadi di sana itu. Kemudian mereka juga bilang bahwa kami itu sama sekali tidak memprovokasi orang-orang terkait dengan menghina agama Kristen misalkan dengan The Last Supper dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kami tunjukkan sebenarnya adalah dewa-dewi orang-orang Yunani. Coba misalkan pikirannya, kalau memang beneran pikirannya seperti itu ya, coba kan mereka menunjukkan, anggaplah bahwa mereka itu benar dengan interpretasinya ya kan. Kalau interpretasi sebenarnya setiap orang berhak untuk memilikinya sendiri gitu. Tapi anggaplah kita pakai interpretasi mereka bahwa itu adalah dewa-dewi mereka dan mereka sedang merayakan kebebasan dan keberagaman misalkan begitu ya. Oke. Kalau memang seperti itu, kenapa mereka menampilkan dewa-dewi lokal sambil menolak tuhan-tuhan yang lain? Misalkan atlet-atlet perempuan yang muslim di Prancis tidak boleh mengenakan hijab untuk orang Prancis sendiri. Nah, terus orang-orang Kristen sebenarnya bukan hanya Islam, orang-orang dari agama lain juga tidak boleh menunjukkan agama mereka atau simbol-simbol agama mereka. Di antaranya ada peselancar Brazil yang menjadi atlet di sana, itu kan bawa selancar yang ada gambar Yesusnya, itu dilarang di sana. Coba dicopot gambarnya karena itu adalah simbol agama. Jadi simbol-simbol dewa yang dipakai oleh orang Prancis itu ditunjukkan, sedangkan simbol-simbol dari agama lain tidak boleh. Alasannya apa? Alasannya adalah keterbukaan, alasannya adalah keberagaman. Kalau alasannya keberagaman, mereka menunjukkan simbol-simbol dewa mereka, tetapi tuhan-tuhan dari agama lain tidak boleh. Nah, ini ayo, paradoks lagi kan? Nah, jadi ada banyak sekali paradoks-paradoks dalam hal ini. Nah, tapi kenapa seperti itu? Nah, kita nggak akan menghujat Prancis terlalu banyak karena sudah banyak mewakilinya. Kita justru akan melakukan sedikit pembelaan dengan cara menjelaskan kenapa orang-orang Prancis berperilaku seperti itu. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Ya, openingnya 2 kali sengaja karena beberapa video saya openingnya tidak ada ya, jadi ini untuk kompensasinya. Ya, tapi oke lah, kita jelaskan kenapa orang Prancis begitu alergi terhadap agama, begitu memaksakan pola pikirnya, sudut pandangnya dan sebagainya. Alasan yang pertama itu adalah karena Prancis itu adalah negara di pusat Eropa yang menjadi korban terbesar bagi kekerasan dan konflik berkepanjangan antar agama di Eropa.
Kan di beberapa episode yang lampau pernah kita jelaskan bahwa kenapa Eropa bisa maju. Salah satunya adalah karena mereka meninggalkan logika mistika mereka di dunia formal, di dunia legal. Nah, upaya untuk pindah dari logika mistika ke dalam logika yang formal itu terjadi perang besar selama berabad-abad, dan yang paling mendapatkan kekerasan itu adalah orang-orang Prancis. Itu jumlahnya sampai sekitar 4 juta orang meninggal hanya gara-gara konflik agama di sana, antara Katolik dengan Protestan, antara Katolik dengan orang-orang yang tidak beragama, maksudnya ya orang yang beragama tetapi tidak memformalkan agamanya dan sebagainya. Nah, itu perang itu pusatnya, sumbernya, intinya itu ada di Prancis. Nah, karena itu maka orang-orang Prancis itu sebenarnya mengalami trauma yang besar, yang hebat terkait dengan agama. Tetapi akhir dari perang itu adalah abad pencerahan yang mereka sebut sendiri sebagai abad akal budi gitu, dimana apa yang paling penting itu adalah pola pikir manusia, kepentingan manusia, bukan kepentingan Tuhan dan sebagainya. Nah, salah satu kepentingan manusia adalah hak untuk beragama. Nah, jadi mereka bingung. Di satu sisi mereka itu melihat bahwa agama simbol dari kekerasan dan awal mula atau motif dari konflik yang besar, tetapi di sisi lain bahwa agama itu diakhiri oleh abad pencerahan, yang abad pencerahan itu memberikan hak kepada manusia, setiap manusia secara individu untuk memiliki kepercayaannya masing-masing gitu. Jadi agama itu seperti apa? Nah, karena kebingungan itu maka mereka menghasilkan sebuah konklusi bahwa sekularisme adalah jawabannya, di mana setiap orang sebagai individu berhak untuk mengikuti nilai-nilai spiritual yang mereka miliki secara pribadi. Tetapi ketika mereka menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian dari publik keumuman, maka mereka tidak boleh menunjukkan sentimen-sentimen atau tidak boleh menunjukkan simbol-simbol keagamaan mereka gitu. Nah, ini sekularisme dalam hal ini seperti prinsip jalan tengah. Kurang lebihnya sama seperti Pancasila bagi Indonesia sekarang. Makanya sekularisme itu benar-benar diagungkan di sana itu, habis-habisan. Begitu. Itu alasan yang pertama kenapa mereka benar-benar resisten pada agama dan sebagainya gitu ya. Kemudian alasan yang kedua kenapa mereka begitu resisten, karena secara kultur orang-orang Prancis itu menganggap bahwa mereka itu adalah si paling Eropa gitu. Jadi kalau Inggris menganggap dirinya itu si paling dunia gitu, sedangkan Prancis menganggap si paling Eropa gitu. Jadi merekalah yang mencetuskan awal mula tentang kebebasan, tentang persaudaraan, tentang keadilan, bahwa revolusi Prancis yang akhirnya merombak tatanan dunia itu terjadinya di Prancis. Kemudian bahwa ide-ide tentang pencerahan, ide-ide tentang kemajuan itu munculnya juga di Prancis, bahwa dan sebagainya, itu menempatkan diri mereka itu sebagai bahwa mereka itu menganggap bahwa kami itu adalah pusat dari pencerahan gitu. Makanya kalau misalkan ada orang imigran terus datang ke Prancis kemudian bikin onar, biasanya orang-orang Prancis itu akan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami zaman pencerahan seperti kami gitu. Jadi orang Prancis itu si paling tercerahkan gitu, karena menganggap bahwa diri mereka adalah pusat dari pencerahan, pusat dari modernisme, pusat dari dunia modern yang gilang gemilang dengan pengetahuan gitu. Nah, makanya dari situ maka orang-orang Prancis itu juga akhirnya menghasilkan kontradiksi atau mungkin juga paradoks gitu, bahwa karena mereka menganggap bahwa mereka itu si paling Eropa, si paling bangsawan, mereka itu selalu menempatkan diri mereka itu dengan budaya yang dilebih-lebihkan gitu. Makanya bahasa Prancis dianggap bahasa bangsawan gitu kan. Jadi semacam pepatah, aku berbicara dengan bahasa Italia kepada Tuhan, aku berbicara dengan bahasa manusia kepada orang Prancis, dan aku berbicara dengan bahasa Jerman dengan kuda gitu. Itu kan omongannya orang-orang Prancis gitu. Jadi menganggap bahwa diri mereka itu adalah bangsawan gitu. Makanya dan ini menghasilkan dua hal yang kontradiktif. Jadi di satu sisi mereka itu pada akhirnya menganggap bahwa hierarki itu penting gitu. Orang-orang Prancis sampai sekarang itu hierarkis gitu. Sampai sekarang itu kalau misalkan ada ilmuwan, mereka tuh masih pengen disebutnya gelarnya prof gitu. Masih kayak gitu di satu sisi orang-orang Prancis tuh. Terus kalau misalkan bos masih boleh terlambat datang ke kantor gitu karena bos gitu. Ya, hierarki seperti itu masih ada gitu. Tetapi di sisi lain, karena mereka menganggap bahwa diri mereka adalah si paling Eropa gitu, bahwa mereka itu adalah orang yang paling tanginas dalam ide-ide pembaharuan dan sebagainya, maka semua hal yang terkait dengan
ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, maka Prancis itu yang paling cepat mengadopsinya gitu. Kayak feminis, itu Prancis paling cepat mengadopsinya. Kemudian gerakan LGBT, itu Prancis paling cepat mengadopsinya. Kemudian misalkan vegan, kemudian krisis global gitu, krisis lingkungan hidup, pemanasan global dan sebagainya, itu isu-isu seperti itu Prancis adalah yang paling cepat menanggapinya gitu. Bahkan kemarin pas Olimpiade juga kan si atlet-atlet tuh nggak dikasih AC di ruang kamarnya. Kenapa nggak dikasih AC? Ya karena ini untuk menekan efek rumah kaca gitu. Terus mereka juga ngasih makannya itu adalah makanan-makanan yang 70%, 80% vegan gitu ya. Jadi bukan makanan dari daging, tapi dari sayur-sayuran atau dari tumbuhan gitu ya, kayak batagor. Batagor kan dari tumbuhan ya, cuman ikannya sedikit gitu kan. Nah, jadi makanannya itu yang kayak gitu. Kenapa? Ya karena si paling Prancis, si paling Eropa itu ya mikirnya gitu. Apapun ideologi, gagasan, pemikiran termasuk LGBT dan sebagainya, maka mereka adalah yang paling cepat untuk melakukannya. Kenapa seperti itu? Ya selain karena mereka menganggap bahwa diri mereka adalah bangsawan di dunia pencerahan, yang mengharamkan, yang melarang, yang menolak tentang perubahan menjadi LGBT, feminis dan sebagainya itu kan adalah kelompok-kelompok agamawan. Nah, kelompok agamawan juga disingkirkan sejauh-jauhnya, makanya mereka bisa menjadi sangat leluasa. Makanya setiap generasi di Prancis juga kebingungan karena berdebat antar generasinya terkait dengan nilai yang terlalu cepat berubah di sana itu gitu. Bahkan saya mohon maaf kalau misalkan harus disebut, bukan hanya hukum syariah yang di sana bisa dikriminalisasi. Nilai-nilai moral, ini baru nilai moral ya, bukan hukum seperti syariah. Ini nilai moral kekristenan itu banyak diantaranya yang dicurigai sebagai awal mula dari kriminalitas gitu. Misalkan dalam pandangan Kristen dan pandangan Islam dan kebanyakan pandangan agama, manusia dianggap bernyawa itu masih dalam kandungan kan, bukan setelah dilahirkan tapi di dalam kandungan. Dan karena itu aborsi sama dengan pembunuhan. Nah, gagasan bahwa aborsi sama dengan pembunuhan itu di Prancis itu diolok-olok. Bahkan orang-orang yang mengatakan seperti itu tidak boleh terlalu dekat dengan perempuan-perempuan yang mau mengaborsi bayinya. Takut nanti mempengaruhi, takut apa gitu ya, dan sebagainya. Jadi nilai-nilai Kristiani dianggap sebagai kriminal, atau misalkan bahwa nilai-nilai Kristiani itu menolak LGBT gitu ya, atau apa gitu, itu ditentang sama mereka. Karena apa? Ya si paling tercerahkan itu gitu. Ya, tapi balik lagi kita harus paham itu semua karena memang budaya dan tradisi mereka memang seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga kenapa mereka begitu resisten pada agama itu adalah karena kondisi saat ini memang mendorong mereka untuk seperti itu. Jadi Prancis itu sekarang sedang ada dalam sebuah dilema terkait dengan penerimaan imigrasi dari imigran ya, dari luar negeri, khususnya dari Afrika Barat. Kan mereka dulu menjajahnya Afrika Barat kan, jadi mereka kebanjiran imigran dari Afrika Barat. Nah, di satu sisi mereka harus menerima, karena apa? Karena populasi mereka sebenarnya menyusut atau stuck kalau hanya menghitung dari kelahiran dari orang-orang Prancis. Nah, karena stuck maka itu tidak baik untuk ekonomi, karena sirkulasi ekonomi akan mentok di situ aja gitu. Nah, untuk bisa menggenjotnya maka mereka harus menerima imigran-imigran dari wilayah-wilayah yang dulu pernah mereka jajah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa mereka sendiri menjanjikan kebebasan. Jadi kalau misalkan ada yang mau datang ke Prancis ya harus dibuka. Tapi di sisi lain, nah si imigran-imigran ini berasal dari kultur yang berbeda, gagasan yang berbeda, dan dididik dengan pola dan skema yang berbeda dengan orang Prancis, sehingga terjadi banyak kesalahpahaman, terjadi banyak percekcokan, dan banyak sekali pertempuran-pertempuran ideologi di situ, sampai imigran-imigran itu menghasilkan atau menciptakan kekerasan, sebaik dirinya sebagai korban maupun dirinya sebagai pelaku. Ada pembunuhan, ada apa dan sebagainya, dan kriminalitas di Prancis bisa naik sampai 70% gara-gara imigran-imigran dari Asia Barat, dari Timur Tengah, dari yang Muslim itu. Nah, ini kan akhirnya bingung, apakah orang-orang Prancis harus menghalangi imigran itu atau tidak? Kesimpulannya pada akhirnya adalah ini bukan soal imigran atau tidak, tetapi adalah gara-gara mereka belum tercerahkan, sedangkan kami sudah tercerahkan, dan mereka harus dipaksa untuk mengikuti gagasan dan pemikiran kami kalau mau tinggal di sini. Nah, akhirnya apa? Terjadi pemaksaan lagi, dan kekerasan, kerusuhan menjadi semakin besar lagi di Prancis. Makanya berapa kali Prancis dirundung oleh kekerasan? Sering sekali. Kerusuhan-kerusuhan yang sampai melumpuhkan Prancis itu sering sekali. Bahkan yang terakhir tahun 2023 kemarin itu, kerusuhan besar-besaran, lumpuh ekonomi Prancis itu gara-gara apa? Gara-gara ada seorang pemuda Muslim
ditembak sama polisi. Apa alasannya? Karena si anak muda itu tidak mau berhenti ketika mau ditilang sama polisi. Nah, itu muncul percekcokan. Kenapa? Emang kalau misalkan melanggar lalu lintas hukumannya hukuman mati, kenapa harus ditembak gitu? Nah, itu perdebatannya parah banget. Kerusuhan, bukan hanya perdebatan, sampai kerusuhan gitu. Sampai yang mendukung polisi sampai bikin penggalangan dana, yang mendukung si korban bikin penggalangan dana. Wah, benar-benar kacau, benar-benar fatal. Makanya dalam konteks ini bukan berarti saya mendukung mereka, tapi dalam konteks ini saya mengerti kalau misalkan orang-orang Prancis itu tidak suka kalau melihat simbol-simbol agama di depan mata mereka, baik salib, Alkitab, kerudung, dan sebagainya. Mereka benci itu kenapa? Ya karena mereka merasakan sendiri bahwa simbol-simbol itulah yang benar-benar mengubah mereka dari negara damai menjadi negara penuh kekerasan. Makanya kalau di Indonesia ditanya, kamu agamanya apa? Ya biasa aja. Tapi kalau di Prancis, kamu agamanya apa? Itu dianggap sangat-sangat menyinggung. Karena apa? Ya karena latarnya yang tadi itu benar-benar bikin rusuh kalau misalkan urusannya adalah urusan agama gitu. Ya begitulah ceritanya. Jadi apakah Baraya mau menjadi warga negara Prancis? Kalau Baraya mau menjadi warga negara Prancis, ya ngapain juga saya nanya seperti itu ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.